dari barang yang Pak Dani jual sendiri itu memang tidak ada stoknya ya, Mhm. Pak, ya? Jadi Bapak pesan vendor terus langsung setelah itu langsung dikirimkan juga ke customer-nya gitu ya, Pak? Betul betul, Mbak Linda, mhm. Oke, baik. Kalau kayak gitu saya izin untuk share tampilan accurate-nya ya, Pak. Boleh, silakan. Oke, sudah terlihat, Pak, untuk tampilan dari accurate-nya sendiri? Oke, udah, betul. Oke, baik, yang lagi saya tampilin ini tuh kebetulan Accurate Online ya, Pak. Jadi, ini nanti sistemnya itu basic-nya Mhm, dari web base. Nah, ini Bapak, ketika nanti menggunakan Accurate Online itu ada beberapa modul mhm, ya. Nah, modul-modul tersebut itu nanti untuk Bapak inputkan nih dari penjualan, pembelian, terus mhm. misalkan nanti Bapak ada pembayaran untuk gaji karyawan, itu semuanya kita inputkan dari modul-modul tersebut, kayak gitu. Nah, tapi di Oke, sini nanti sebelum Bapak bikin tadi kan ada mau bikin invoice ya untuk customer gitu. Terus mhm, Bapak juga kan pengen tahu nih, kalau misalkan Bapak pesan ke vendor gitu ya, udah ada invoice-nya. Nah itu tuh invoice-nya tuh udah dibayarin atau belum sih? Terus jatuh temponya kapan gitu mhm, ya. Jadi Bapak pengen kontrol di sananya ya, Pak? mhm, mhm. Oke, nah itu sebelum kita masuk ke sana, di awal Pak Dani nanti masukin dulu ya. Jadi kayak data-data nih, misalkan Bapak tadi kan mau jualan untuk kayak contohnya ada oli ya, Pak, ya. Nah itu data-datanya Iya, Bapak betul. masukin dulu. Nah masukinnya nanti ada di bagian persediaan di barang dan jasa, Pak. Contohnya Mhm, kayak gini nih, saya masukin nama barangnya oli, mhm, lalu tadi kan Bapak bilang nggak ada kontrol stok ya, Pak, ya? Nah, untuk tidak ada kontrol betul. stok, maka di sini untuk jenis barangnya Pak Dani pilih non persediaan. Lalu Oke, tentukan nih di sini nanti ketika Bapak beli barang ataupun misalkan Bapak jual barang gitu ya, satuannya mhm. itu menggunakan apa? Iya, Misalkan drum drum biasanya. gitu ya, tadi gitu ya, Pak, ya? Oke, Mhm, lalu di sini, di bagian kolom penjualan pembelian, Bapak aktifkan terlebih dahulu aja untuk pajaknya. Jadi nanti kalau mhm, ke depannya nih pada saat Bapak buat invoice untuk customer ataupun Bapak dapat invoice dari vendor, kalau memang nanti ada mhm. PPN bisa di-checklist, tapi kalau tidak ada PPN bisa di-unchecklist. Jadi di awal kita Ini siapin buat dulu saya ke nih Pak, customer kan ya? master-master Bukan datanya. saya beli PO ya, Mbak Linda, Betul. maaf izin saya potong. Betul gitu ya? Oke, oke. Oke, ini untuk barang ini ya Pak, bisa untuk customer juga, bisa untuk vendor juga. Oh, oke. Mhm, Jadi dua-duanya nih Pak. Jadi nanti kan Bapak juga mhm, harus beli ke vendornya kan, harus PO gitu ya. mhm, Nah itu nanti Bapak betul. pasti kan harus masukin. Nah kayak gitu. Ini kita simpan ya Pak. Mhm. Sampai sini nih untuk master data. Bapak ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi emang ini step awalnya sih Bapak harus masukin dulu data-data masternya kayak gitu. Oh, ini input sendiri ya, Mbak, ya? Karena saya kalau produk sendiri, eee, lumayan banyak ya, apa, ada Mm-mm. ratusan bahkan ribuan sih memang ya, kalau Oke, jenis-jenis betul. oli ya, mhm. Mhm, mhm. Oke, Berarti saya kalau isi misalkan masing-masing nanti ya ada dengan banyak nama nih barang gitu ya? Oh, iya bedanya apa betul. nih, oli Misalkan sama nama oli itu barang? oke, enggak Pak, jadi gini, misalkan nanti Bapak ada banyak barangnya nih, ada oli itu ada banyak mereknya, ibaratnya kayak gitu kan. Nah itu kan Ya, nanti oli Bapak mau misalkan saya pisahkan ganti, kan. Pertamina, nama barangnya di situ nanti Pertamina Meditran Boleh. SX 15.40 gitu. Mhm, oke. Oke, nama barangnya tadi contohnya apa Pak? Pertamina Pertamina Meditran, Meditran Medi, S40, Medi. S40. Meditran, iya. Nggak pakai Ingat I, nggak? pakai I. Nggak ya, disambung, pakai I. Oke, Ya, Meditran betul. S40. Sierra 40. 70 440. atau oke 740 Oke. oke. Tapi nggak Nah apa-apa, ini nggak apa-apa nanti buat saya. kalau misalkan untuk oke, nah nanti misalkan, Kategori barangnya Bapak kan mau Pertamina gitu ya? masukin ya Apa gimana? Pertamina Meditran S40 itu tuh oke. Halo, Pak? Mhm, mhm. Oke, suara Halo? saya jelas, Pak? Jelas, jelas, Oke. masih Mbak Nah, Nida. ini kan nama barangnya Pertamina Meditran S40 ya, Pak. Nah, Mhm, misalkan nih Bapak tuh mau, si Pertamina Meditran S40 kan masuknya jadi kategori oli ya, Pak, ya. Maka di sini mhm. di kategori barang, Bapak buat aja kategorinya sebagai oli, kayak gini. Nah, ini tujuannya Oke. buat apa sih? Tujuannya adalah ketika nanti Bapak inputkan di sini gitu ya, kan Bapak pasti nanti pengen Mhm, cari nih yang masuk ke bagian oli itu, apa aja sih nama barangnya gitu. Saya punya data barang untuk oke. kategori oli itu apa aja. Nah itu nanti Bapak bisa filter Mhm. dari kategori yang sudah tadi Bapak buat.
Kayak gini contohnya. Oke. Nah, ketika Bapak filter oli saja, maka yang muncul di sini nama barangnya hanya yang memang masuk kategori barang barang oli tersebut, kayak gitu. Oke, paling nggak namain oli, saya Nah, ini mungkin untuk master namain per datanya. brand kali ya, per merek kali nanti sedikit deh. Boleh, boleh, seperti itu juga Mhm. boleh. Nah, kemudian Pak, Mhm. kalau datanya memang nanti ada banyak, itu Bapak nggak perlu khawatir harus input satu-satu kayak yang tadi saya lakuin ya. Itu nanti kita udah ada juga kok untuk format Excel-nya. Jadi ibaratnya kalau datanya nanti banyak, Bapak tinggal isi Excel-nya, kemudian nanti ke Accurate-nya di-upload. Kayak gitu. Oke. Mhm, mhm. Oke. Nah, ini sampai sini untuk input master data barang sudah bisa dipahami, Pak? Oke, untuk saat ini udah cukup. Mhm. Oke, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan ya, Pak, ya. Di sini nih nanti ketika misalkan Bapak ada yang namanya PO ke vendor gitu ya. Nah, untuk PO ke Mhm. vendor nanti di sini pencatatannya kalau dari Accurate kita bisa inputkan di bagian pesanan pembelian, Pak. Jadi sebenarnya flow Mhm. pembelian dari Accurate sendiri itu kita mulai dari yang namanya pesanan pembelian, penerimaan barang, nanti kalau memang ada uang Mhm. muka, Bapak bisa inputkan di uang muka, faktur pembelian dan pembayaran pembelian, kayak gitu. Nah, tapi kalau Oke. misalkan nanti, ada contoh kasus gitu ya, misalkan dari divisi warehouse gitu ya, itu misalkan, Mhm. ada minta barang dulu nih ke purchasing untuk dibalikan. Nah, kalau misalkan case-nya seperti itu nanti kita ada yang namanya PR atau permintaan barang. Cuman PR ini tuh opsional, kalau memang tidak digunakan tidak menjadi masalah ya, Pak. Jadi nanti Bapak bisa langsung masuk aja ke bagian pesanan pembelian, kayak gitu. Nah, Oke. ini saya Mhm. contohkan misalkan di pesanan pembelian, Bapak mau, pesan gitu ya, contohnya ke PT Pertamina. Mhm. Nah, PT Pertamina ini kan datanya belum ada ya, Pak, di saya. Nah, ini Mhm. kalau misalkan datanya nggak ada, Bapak bisa langsung tambahkan di sini, di Oke. bagian ketika Bapak input PO-nya, Mhm. atau bisa juga di awal Bapak daftarkan di sini nih, Pak, di bagian pemasok, kayak gitu. Bedanya di mana sih? Oke. Di sini Mhm. kalau langsung didaftarin di sini itu datanya nggak lengkap, jadi belum ada alamat, belum ada NPWP, Mhm, mhm. kayak gitu. Oke. Oke. Nah, ini nanti Bapak pilih nih, tanggal berapa Bapak pesan, lalu barang apa sih yang dipesannya? Tadi contohnya misalkan ada oli. Mhm. Nah, ini Oh kita iya, ada cari lalu teman. kita pilih olinya. Nah, Bapak pesannya berapa banyak? Contoh misal Mhm. 100. Lalu tentukan di sini untuk harga per 1 gramnya itu berapa. Misalkan 1 gramnya harganya di angka, contohnya saya kasih 250.000 gitu ya. Oke. Nah, Mhm. di sini ada tulisan pajak kan ya, Pak, ya. Nanti kalau misalkan pada saat Mhm. Bapak memang pesan ke vendor, ke Pertaminanya itu ada PPN, Bapak bisa checklist PPN-nya. Tapi kalau misalkan memang tidak Oke. dikenakan PPN, berarti nanti Bapak unchecklist saja. Maka nanti secara Oke. di laporan di sini, itu, untuk nominal totalnya itu sudah bersih, jadi nggak Mhm. ada pajak. Tapi kalau misalkan kita Mhm. ada pajak, nanti di depannya itu akan, tertera pajaknya berapa, Oke. kayak Mhm. gini, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Pak, untuk PO? Kalau itu udah kepakem ya? Kalau nambahin volume nggak bisa ya, Mbak Dinda ya? Nambahin volume di bagian barangnya ya, Pak? Iya, karena volume Pertamina misalkan 209 liter gitu kan, isi 1 gramnya Oke, ya. baik. Kemudian Mhm, kalau mhm, yang mhm. Repsol 200 liter, akan ada Vogue Oke, 205 gitu. Beda-beda sih masing-masing brand. Hmm. oke. Oke, itu sebenarnya Kalau bisa kalau yang ditambahkan buat ya, PO Pak, kalau memang Bapak pesanan pembelian sih nggak jadi masalah, karena kan itu saya belinya ke si customer ya, belinya ke distributor, mhm, yang mungkin yang akan ditanyakan ke mhm, si mhm. usernya gitu kan. Jadi perlu tahu nih 1 gram ini seberapa gitu kan. Oke, baik. Nah, kalau kayak gitu, pilihannya nanti bisa menggunakan atribut tambahan ya, Pak. Jadi nanti di sini untuk kolomnya itu bisa Bapak tambahin, namanya volume gitu ya. Lalu nanti setelah Oh, Bapak oke. tambahkan volume, itu di sini nanti akan muncul kolom satu lagi. Jadi nanti Bapak Mhm. isi tuh volumenya Oke. berapa untuk, dari pembelian ke Mhm. Pertamina itu, kayak gitu. Mhm. Bisa seperti itu, atau kalau memang, berarti Bapak belinya dalam bentuk drum semua ya, Pak, ya? Ada ember juga, kalau ember 20 liter, biasanya 1 pel, ember-ember cat Oke, gitu. atau Mhm. Oke, atau misalkan nih kalau misalkan, mau seperti itu juga, di sini ketika tadi Bapak inputkan master data barang gitu ya, contohnya tadi kan ada Pertamina Mhm. Meditrend ya. Nah, berarti di sini Mhm. kita gunakan multi satuan aja, Pak.
Jadi maksudnya Oh, multisatuan mm, ini kita mulai nih, tadi kan ada liter ya Pak ya, mm. ada liter dan juga ada drum gitu ya Pak ya. Pel, Nah pel di atau sini, drum, bukan liter kali ya. oh oke, opel ininya ya, Pel. Mm. seperti ini Pak, Pail, 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 oh file. ember, ember. Mm. Yes. Oke, file dan drum ya, gini. Oke, betul. Nah, untuk satu file itu isinya berapa drum Pak? Contoh untuk Satu pel Pertamina nggak Meditran ini. kebalik. Satu drum 10 pel. Oke, terbalik ya, berarti drum dulu, Mm. lalu file. Nah, bisa menggunakan multisatuan seperti ini. Satu file berapa satu file itu berapa drum Pak? Satu ya? Atau berapa? Oh, sebenarnya sih kebalik. Drum kan 200 liter, pel tuh ember ukuran 20 liter gitu. Oke, sebentar. Berarti yang terkecilnya itu drum drum atau Pel, Pak. pail? Ember, pel, ember. Pel tuh ember ya, ember cat lah, ember cat pasti tahu banyak. Oke, satu file itu. Nah, kalau dikonversi nih Pak, misalkan kita belinya drum gitu ya. Jadi nanti jadi filenya jadi berapa? Berapa ember? 10, kurang lebih 10. 10. Oke, nah kayak gini. Nah, kalau misalkan Bapak buat multisatuan seperti ini, kalau misalkan nanti di sini nih Bapak bikin apa namanya? PO ke vendor gitu ya, bisa pilih mau PO-nya itu dalam bentuk yang fail atau yang vendor. Yang drum gitu. Tapi nanti kalau Bapak memang butuh kolom volume, nanti kita tambahkan di sini untuk kolom volumenya. Kayak gitu. Jadi ini masih Oke, bisa ditambahin ya Pak untuk kolom-kolomnya. oke, Nah ini untuk PO. Nanti barangkali kalau Bapak memang butuh gitu ya untuk PO ini dicetak, nanti kita tinggal cetak seperti ini. oke. Ini Pak. Ini adalah bentuk cetakan PO yang masih default dari Accurate. Oke. Tapi nanti ini bisa Bapak rubah ya kalau memang Bapak mau ada yang dirubah kayak pasang logonya atau misalkan ini nggak usah diwarnain putih aja warnanya itu juga bisa. Nanti di custom kayak gitu. Oke, ini untuk pesanan pembelian ada yang ingin ditanyakan Pak? Itu sorry tadi apa? Formatnya udah template ya, Mbak, nggak bisa custom ya? Bisa Pak, bisa custom. Ini kan ya maksud Bapak ya, Iya, jenisnya. desainnya. Kalau bisa sih desainnya, ha, Oh, desainnya oke, ya, oke, oke. bisa 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 Bapak Bisa custom. Ini memang memungkinkan masih ini enggak default. ya? Kayak Boleh. kayak punya saya apa Excel saya gitu. Bisa. Nanti dimiripin banget sama Nanti punya Excelnya Bapak ya. saya ini deh, nanti saya apa Kak, saya screen juga deh. Mungkin buat sekedar gambaran nanti kayak gimana. Hmm. Oke oke boleh boleh Pak boleh. Iya. Oke ada lagi? Cukup. Lanjut, lanjut. Oke, nah ini untuk PO. Nanti kalau misalkan memang Bapak dapat tagihan nih dari si Pertamina ini, nanti Bapak Hmm. tagihannya bisa inputkan di bagian faktur pembelian di sini. Nanti input nih, Bapak dapat tagihannya itu dari Pertamina di tanggal berapa? Misalkan tanggalnya di tanggal 7. Nah, karena tadi kita sudah Hmm. menginputkan yang namanya pesanan pembelian, maka di sini di Hmm. faktur Bapak tinggal narik aja tagihannya itu atas pesanan yang mana, atas PO yang mana. Oke, Nah, itu nanti Bapak cari di oke. sini nomornya. Contoh Hmm. misalkan atas PO yang tadi barusan kita input gitu ya, Pak ya. Nah, Hmm. ini Hmm. jangan lupa di sini itu ada nomor tagihan atau nomor invoice. Nah, nomor invoice-nya Bapak masukin. Biasanya itu dapat dari vendornya sendiri. Contoh ini saya buat Oke. seperti ini. Kemudian biasanya kan vendor menentukan ya, Pak ya. Boleh nih Hmm. bayarnya nanti. Nah, itu kira-kira bayarnya itu jatuh temponya berapa lama? Contoh misalkan dia Hmm. menentukan ngasih kita waktu pembayaran itu 30 hari. 30 hari Maka di misalnya. syarat Hmm. pembayarannya kita pilih Hmm. net 30, betul. Lalu setelah Hmm. itu fakturnya kita simpan. Tadi kan ada kebutuhan ya Pak untuk apa namanya tuh cek nih yang belum dibayar itu fakturnya atas nomor Hmm. berapa aja, kemudian jatuh temponya kapan. Nah, itu untuk hal tersebut kita bisa lihat di Hmm. bagian daftar laporan.
Di laporan, lalu Bapak pilih laporan hutang, nanti ada di faktur belum lunas. Mhm. Nah, ini Pak, di sini akan terlihat Oke. untuk dari Pertamina atas invoice nomor sekian, itu kita masih punya hutang sebesar 27 juta. Kemudian jatuh Oke. temponya itu di tanggal 7 Juli 2024, kayak gitu. Oke. Nah, nanti kalau memang mau mendekati masa jatuh tempo, di bagian dashboard sini Pak, di bagian kegiatan mendatang, itu biasanya nanti ada tulisan kalau piutangnya itu mau jatuh tempo. Mhm. Kayak gitu. Sampai sini Pak ada yang Oh. mau ditanyakan silahkan untuk invoice. Apa peringatannya itu berapa lama dapat reminder-nya ya? Ya mungkin seminggu sebelum due Oke, date atau di yang alarm di berapa lama? dashboard ya Pak ya. Biasanya kalau di dashboard itu Hamin 1 atau Hamin 1 minggu deh. Di sini nanti akan muncul. Asal Bapak refresh aja nih untuk di kegiatan mendatangnya. Atau kalau misalkan Bapak mau cek secara berkala gitu ya, itu ada juga namanya kalender, Pak. Mhm. Nah, di kalender pun nanti Bapak bisa cek nih, misalkan kita di bulan Juli gitu ya. Nah, ini kan ada warna hijau ya, Pak ya. Ini kita bisa cek warna hijau ini tuh oh ada faktur yang memang harus kita lunasi. Kayak gitu. Ini faktur pembelian. Nanti tinggal diklik saja Mhm. ke sini. Gitu, Oke, Pak. oke, oke. Oke, nah ini sampai dengan invoice. Nanti lalu kalau misalkan kita mau bayar invoice-nya gitu ya, maka dari invoice ini bisa langsung Iya, kita izin proses sebentar, ke ada pembayaran. customer Mm-mm. telepon, aku telepon angkat dulu bentar, bentar, Mbak, ya. Bentar. Oke, boleh silakan Pak. Ya, Mbak Lina, oke. Maaf, maaf. Oke, udah lanjut, bisa lanjut Oke, lagi, silakan. oke, kita Hmm. lanjutkan ya Pak. Nah, ini nanti ketika Bapak mau bayar nih, itu kan dari faktur pembelian yang tadi Bapak buka gitu ya, atau yang mau Bapak bayar gitu. Hmm. Bapak langsung proses nih ke bagian pembayaran. Hmm. Maka nanti sambungannya itu ke bagian sini nih Pak, pembayaran pembelian. Nah, di sini nanti Bapak tentukan, Bapak bayarnya itu tunai atau misalkan menggunakan transfer bank gitu ya. Contoh kita Hmm. misalkan bayarnya transfer bank kayak gitu. Berarti kita pilih di sini Hmm. bank, kemudian dibayarnya di tanggal berapa, dan di sini kita apakah mau bayar full sebanyak 27 juta atau kita misalkan bayarnya mau parsial nih, mau nyicil gitu ya, Pak. Nah, kalau mau nyicil, Hmm. Bapak klik di bagian sininya, terus Bapak tulis nominal yang mau dibayarkan terlebih dahulu berapa. Contoh misalkan 10 juta dulu. Ini Hmm. kita lanjutkan, lalu jangan lupa diklik hitung nilai pembayarannya. Nah, ini kita simpan untuk pembayarannya. Nah, kalau kita lihat di bagian daftar laporan faktur belum lunas tadi, kan di awal masih ada hutang ya, Pak, 27 juta. Nah, kita barusan bayar nih. Hmm. Kita refresh, maka di sini tinggal Oh. sisa hutang yang memang belum kita bayarkan. Kayak gitu. Jadi setiap Hmm. Bapak input itu otomatis laporannya terperbaharui. Kayak gitu. Kayak sampai Oke, sini sudah oke, cukup oke. jelas, Pak, untuk alur pembelian. Cukup, cukup jelas mungkin ya. Oke. Nah, di sini juga kalau misalkan secara laporan keuangan itu di neraca udah muncul ya, Pak. Contohnya nih Hmm. saldo bank kita berkurang karena tadi kita sudah melakukan yang namanya pembelian gitu ya. Di sini Hmm. juga kita ada PPN masukan dan di sini muncul Oke. untuk utangnya. Kayak gitu. Jadi secara laporan itu Hmm. semuanya sudah ada outputnya ketika Bapak Hmm. inputkan itu. Nah, itu untuk pembelian. Lalu berikutnya untuk apa alurnya. Cuman kalau misalkan Bapak nanti ada ibaratnya, penawaran dulu nih ke customer gitu ya, punya barang ini mau ditawarin ke customer, itu nanti Bapak bisa gunakan yang namanya fitur penawaran penjualan. Dan ini kalau nanti Bapak Oke. gunakan, Bapak mau cetak, hasil print quotation-nya gitu ya atau penawarannya, itu juga bisa. Hmm. Dan itu nanti bisa Oke. di-custom gitu. Contoh nih saya contohkan, Hmm. misalkan saya mau nawarin ke Dinda gitu ya. Saya mau nawarin ke Hmm. Dinda, apa yang mau saya tawarin? Misalkan tadi Pertamina Meditran mau saya Hmm. tawarin sebanyak contohnya misal 20 deh, 20 drum gitu ya. Hmm. Hmm. Lalu di sini berapa sih harga yang saya tawarin ke si Dinda ini untuk Pertamina Meditran satu Hmm. drumnya? Misalkan di harga saya kasih di harga 400.000 per satu drumnya gitu ya. Terus kena PPN atau enggak? Misalkan kena. Nah, lalu kalau Oke. misalkan Oke. Bapaknya sales, Bapak bisa pilih nih salesnya itu siapa yang menjual atau yang menawarkan ke customer tersebut gitu. Tapi kalau memang tidak ada nggak jadi Oh. masalah. Hmm.
Fungsinya sales ini untuk Oke. apa? Untuk Mhm. nanti hitung komisinya nih, Pak. Jadi kan Bapak pasti pengen tahu nih, Oh, setiap sales itu dia ngehasilin atau ngejualin barangnya itu berapa sih gitu. Nah, itu nanti Bapak bisa oke. tentukan sales tersebut komisinya berapa, kayak gitu. Ini kita Oke lanjutkan. oke. Lalu nanti hasil print quotation-nya atau penawarannya itu seperti ini. Nah, ini juga masih bisa Bapak custom ya kalau memang, nanti Mhm. kebutuhannya tidak seperti ini, butuhnya misalkan sama seperti yang Bapak punya sekarang nih di Excel, itu nanti Bapak bisa custom Mhm. untuk ininya, bisa Bapak perbaiki Di gitu, bisa keterangan Bapak ya? edit-edit sendiri, gitu. Mhm. Betul, oke. Oke oke. Oke, ini untuk penawaran, ada yang mau ditanyakan, Pak? Penawaran sih cukup, nggak banyak Oke. sebenarnya. Oke, kalau penawaran tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya, Pak. Lalu berikutnya dari Mhm. penawaran tersebut nih, misalkan customer-nya deal gitu ya, jadi mau pesan barangnya ke kita. Nah, nanti Mhm. ketika customer itu deal, kita bisa langsung lanjutkan ke bagian pencatatannya pesanan penjualan. Di sini, sama pilih nih customer yang jadi pesannya siapa, misalkan dengan nama yang sama yaitu Mhm. Dinda gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah Oke. input penawaran, maka bisa narik nih dari penawaran yang sudah kita inputkan tadi. Tinggal dicari aja customer itu deal-nya itu atas penawaran yang mana, atas penawaran yang nomor berapa. Itu nanti Bapak bisa Mhm. cari nomor penawarannya. Misalkan atas penawaran nomor Oke. 01 ini, nah lalu di awal kan kita tawarin 400.000 per drum ya Pak harganya. Lalu pada Mhm. saat deal apakah dia cocok dengan harga itu atau misalkan dia nawar lagi nih, saya maunya untuk satu drumnya harganya 350.000. Nah, kalau memang dia harganya itu berbeda dengan yang ditawarkan tadi, Bapak bisa edit nih. Harga kesepakatan antara Bapak dengan customer-nya itu deal-nya berapa? Misalkan Oke. deal-nya di angka Mhm. 350. Mhm. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi nantinya itu secara riwayat penawaran dan juga riwayat pesanan itu Bapak punya, gitu. Jadi kalau misalkan di sini di Oh, pesanannya oke. harganya 350, di penawaran Bapak bisa cek, dulu ditawarinnya berapa sih di angkanya? Misalkan di angka 400. Oh, jadi, ada penurunan harga gitu dari permintaan customer Mhm tersebut. mhm. Jadi ini Bapak punya riwayatnya, kayak gitu. Oke. Nah, ini pesanannya kalau sudah bisa Bapak simpan gitu ya. Kemudian nanti kalau Bapak mau terbitin invoice, Bapak bisa langsung lanjut ke bagian faktur penjualan. Atau misalkan nanti Bapak mau minta dulu nih, dia kan udah pesan ke kita, tapi kita mau minta dulu bayar dulu di muka, misalkan kayak gitu ya. Maka Bapak bisa Mhm. lanjut di bagian muka penjualan. Nah, ini kita tarik dari nomor SO yang mana, kemudian mintanya itu berapa. Contoh misal 1 juta dulu untuk DP-nya. Nah, DP-nya Mhm. ini kita tulis 1 juta dan kita proses uangnya, terima uangnya di pembayaran. Oke. Oke, di pembayaran ini kita terima uang mukanya, misal masuk ke rekening bank, oke kita hitung dan kita simpan. Nah, lalu apa yang terjadi ketika tadi kita terima uang muka tersebut? Nah, yang terjadi nanti ketika kita mau inputin sisa penagihannya gitu ya, atau kita mau terbitin nih sisa invoice-nya, kita bisa masuk ke bagian faktur Mhm. penjualan. Kita cari lagi atas nama pelanggan yang sama, kita tarik invoice-nya dari pesanan yang tadi. Oke. Nah, di sini akan muncul nih, Pak, uang mukanya 1 juta, subtotalnya itu tagihannya misalkan 7.700.000 Mhm. gitu. Nanti ketika dicetak, kalau default itu kan masih belum dimunculkan ya, Pak, untuk sisa tagihannya berapa, uang mukanya berapa. Tapi nanti ketika Bapak mau gunakan, Bapak custom tuh, ditampilin uang muka yang sudah dibayarkannya berapa, Mhm. nanti di sini berarti sisanya tinggal yang sudah dikurangin uang muka. Itu nanti bisa di-custom dari invoice-nya ini, Oke oke. tampilan invoice-nya ini. Mhm. Oke, sudah cukup jelas, Mhm. Pak, untuk penjualan? Oke, cukup cukup, Mbak. Oke. Nah, ini juga sama, jadi kalau Bapak nanti mau cek, atas invoice penjualan yang belum dibayarin sama si customer, itu ada di laporan, di sini. Atau kalau misalkan Bapak lagi pengennya langsung deh gitu ya, saya mau lihat berapa sih sisanya tagihan customer yang belum dibayarin, di sini aja. Mhm. Di list hijaunya, list hijau faktur penjualan, terus nanti Bapak tinggal munculkan saja
untuk uang muka, dan juga untuk sisa piutangnya. Seperti ini nih, Pak. Dia ada Oke. uang muka 1 juta, Mhm. totalnya itu 7.700.000, sisa piutangnya adalah 1 juta lagi. Kayak gitu. Dari sini juga bisa kalau memang Bapak maunya langsung gitu ya, nggak harus buka laporan dulu. Nah, itu bisa di sini kita Mhm. tampilkan. Oke, ada yang mau ditanyakan, Pak? Sebenarnya banyak juga sih. Nanti ada dapat training berapa lama, Mbak ya? Atau selama masa aktif berlangganan ini? Eee, Biasa di aja sini, sih. Mhm. mungkin Bapak masih belum ini ya, Pak, ya, masih belum kayak bingung nih mau taunya apa dulu gitu ya, karena belum pernah dibuka-buka Mhm juga mhm gitu ya, mhm. Pak. Tapi di sini nanti, untuk Oke. kas bank ada nih pembayaran, itu tuh nanti kalau misalkan Bapak bayar gaji atau misalkan Bapak bayar beban listrik gitu ya, itu nanti Bapak inputnya di sini, di bagian kas Mhm. bank pembayaran, kayak gitu. Oke. Contoh kita misalkan mau bayar nih, bayar gaji gitu ya contohnya. Yap. Nah, di sini Bapak Bapak pilih nih, bayarnya itu atas mau bayar pakai bank atau mau pakai bayar secara Mhm. tunai gitu ya, dan pembayarannya Mhm. untuk apa. Misalkan pembayarannya untuk gaji berapa banyak, misalkan 6 juta. Nah, Mhm. ini kita lanjutkan, lalu di sini catatannya misalkan pembayaran gaji karyawan. Oke. Nah, nanti di sini secara laba rugi ini akan terlihat kan, beban gaji upah Mhm. sama ada beban kayak gitu, Pak. Jadi secara laba rugi pun sudah terbentuk. Oke. Mhm mhm. Oke, Oke, di situ. ini Masuk sih, Pak, untuk bonus-bonus juga ya atau penjelasannya. komisi gitu ya? Mhm. Betul, betul Dikeluarin betul di situ. betul. Komisi nanti Bapak bisa input di sini, pengeluarannya. Oke. Mhm mhm. Oke, Nah, ini itu kan sih, Pak, nabung secara nanti buat neraca tahunan heeh, sebenarnya ya, Mbak Dinda. betul betul betul. Kalau saya buat input mundur bisa nggak ya? Apa gimana? Input buat Oke, misalkan karena kan Bapak mau bulan mulai Juli. dari 2022 gitu contohnya. Enggak, 2024 lah, kelamaan 2022 mah. Oke, 2024 Januari di bulan 2022. apa nih kira-kira? Oke, Januari 2024. Januari. Itu bisa ya, Pak? Mhm. Nanti, Bisa Bapak ya? kalau misalkan memang mau ya mau mulai dari Januari, berarti nanti menggunakan saldo Mhm. awalnya itu per 31 Desember 2023. Baru nanti transaksi dari 1 Januarinya Bapak Oke. masukkan ke sini, Oke. Wah. gitu. Mhm. Input mundur Nah, ya. ini untuk Oke oke. laporan Makanya. Mhm. laporan-laporannya. Nanti Bapak bisa Mhm. cek ya di sini laporan-laporan keuangannya semuanya ada di sini. Oke. Ada laba rugi, ada Oke arus oke. kas. Siap kalau gitu. Oke, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Cukup sih. Oke, untuk semua kebutuhan Bapak sudah tercover berarti ya? Ini biar. Kalau misalkan memang dari segi, fitur itu sudah terpenuhi gitu ya, maksudnya yang Bapak pengen tahunya sudah oke, nanti untuk masalah Mhm. pembahasan berikutnya saya serahkan kembali ke Mas Dimas ya, Pak. Oke. Ini saya boleh share screen nggak Mbak Dinda? Biar Boleh boleh, silahkan.